Alhamdulillah wa syukurillah wa sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak anu muslim kuring hormat, mohon daduhan hak anu nampi ratusan dina BLT dana desa bantuan langsung tunai. Alhamdulillah abdi ngahaturkeun nuhun sana kasuntinganana kalian berdua. Mudah-mudahan ayana di antawihna ieu program tentunya pada inti nama biasa ngabantu kanggo ibu-ibu, bapak-bapak anu terus membutuhkan hasil verifikasi, hasil penyampaian dari bapak yang tadi ibu, bapak, kita anu kasabari ibu, mana pilih lah hatilunya punya itu memang kali 7 bulan sadaya nanti 12 bulan jantung mungkin berarti salapan sendiri ibunya dia namanya kasih lokasi doakan ibunya sahabat ngayu dipastikan ke abdi ngajengan deui di pemerintahan jelas nama ibu sing manfaat sing maslahat oge abdi ngahimbau ibu bapak ayeuna aya aturan disebutna PPKM intinya peraturan pembatasan kegiatan masyarakat intinya mah ibu harus ngangge protokol kesehatan masker, cuci tangan, punya ngajaga aliran imun, vitamin gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu dengan ibu siapa boleh saya tahu bu? Ibu Ratni. Ibu Ratni asli warga Jatiroke ya bu ya? Bu, untuk dalam rangka pembagian BLT ini tahap 3 ya bu ya? Ibu sudah berapa kali mendapatkan bantuan bu? Udah 6 kali. 6 kali ya, alhamdulillah ya bu ya. Berarti ini BLT di tahun 2021 ini berarti baru sama 3. Ini 3 kali ya? Iya. Totalnya berarti semua 6 ya bu ya? Iya. Bu, keseharian ibu kerja sebagai apa bu? Rumah tangga. Ibu rumah tangga berarti sangat membutuhkan sekali ya bu ya. Berarti alhamdulillah bantuan BLT Dede ini tepat sasaran ya bu ya? Amin. Alhamdulillah aparat berarti pemerintah desa Jatiroke itu bekerja dengan keras sehingga alhamdulillah bisa didapatkannya orang-orang yang sangat membutuhkan ya bu ya. Iya. Bu, ada ucapan tidak bu kepada pemerintah desa Jatiroke terkait BLT sendiri, apakah ucapan terima kasih atau bagaimana bu? Ya, terima kasih atas kebaikan sama perjuangannya gitu. Khususnya kepada kepala desa yang sekarang ya bu ya? Iya, yang sekarang aja yang gitu apa? Yang ngajukannya yang sekarang. Iya. Kepala desa yang sekarang. Terima kasih bu ya. Iya, makasih sama-sama. Bu, maaf boleh wawancara sebentar nggak bu? Iya. Dengan ibu siapa saya bicara? Ibu Titin. Ibu Tintin. Iya. Ibu Tintin asli warga Desa Jatiroke. Iya. Bu, dalam pembagian PLT tahap 3 ini sudah berapa kali bu? Kalau tahun ini mah baru 3 kali 3 sama yang kali ya? sekarang. Iya. Insya Allah kan di tahun sekarang ini 12 kali pembagian PLT bu. Ya, Mudah-mudahan kebagi. ya. Amin, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Iya. Bu, kesehariannya kerjanya sebagai apa? Ibu Bu? rumah tangga. Ibu rumah tangga. Iya. Bu, dengan adanya pembagian BLT ini apa sih yang dirasakan oleh ibu bu? Ya kebantu aja. Sangat Buat terbantu. sangat Sangat terbantu buat sehari-hari buat anak. Saya kan anaknya 3. Aduh. Aja masih kecil, jadi sangat terbantu gitu. Harapannya ke depan seperti apa? Ya ke depan mah mudah-mudahan lah wabah ini mudah-mudahan mah cepat selesai wabah Saya bu ya. normal kembali. Ya perekonomian juga Iya. Ucapan ibu bu kepada pemerintah desa maupun kepada kepala desa yang sudah memberikan BLT itu seperti apa bu? Ya mudah-mudahan ke depannya lebih maju lagi. Ya. Sekarang kan lagi mau ini lagi mudah-mudahan Ya, bisa. Oh, iya. Menyalon lagi ya bu ya? Iya. Iya, nih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Lembaga Solidaritas Insan Media dan Penulis SIMPE Jawa Barat. Ingin mempertanyakan kepada Kepala Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, kepada Kepala Desa atas nama Pak siapa Pak? Pak Cuna. Pak, di bawah, di ruangan bawah ada pembagian apa Pak? Kegiatan BLT. BLT ya. Itu berapa tahap Pak dari BLT di tahun 2021? Ini anggaran dari dana desa kan yang tahun 2021 itu baru 3 tahap sampai sekarang. 3 tahap baru 3 kali. 3 kali. Itu ada berapa tahap Pak di tahun 2021 ini bantuan? Tahun 2002 hiji saya anggarkan untuk 1 tahun full. 1 tahun full berarti 12 kali tahapan ya Pak ya? 12 kali. Pak Kades, harapan kepada penerima BLT sendiri, penerima manfaat itu seperti apa Pak? Begini, kaitannya dengan BLT itu Kak, dikarenakan ada, bisa disebut kita ini ada musibah lah tentang adanya pandemi COVID-19. Makanya pemerintah menginstruksikan harus ada program bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa. Nah, saya berharap kepada warga yang menerima bantuan tersebut bisa menerimanya dengan benar-benar bisa dimanfaatkan kepada yang benar-benar perlu kebutuhan tersebut. Jadi kebutuhan masyarakat itu kan sama dengan kita, dia bisa memanfaatkannya kepada yang lebih penting itu. Dan berharap dengan adanya BLT itu bisa kebantu kekurangan ekonomi dia, mungkin mata pencaharian ada terganggu dengan COVID-19 ini. Itu yang paling diharapkan. Pak Kades, saya dengar informasi dari warga, Pak Kades mau menyalonkan lagi Pak Kades ya? Oh, ya. Ini memang udah jadi wacana kalau ketika kepala desa mau berakhir jabatan, masyarakat udah pada tahu. Dan alhamdulillah sekarang udah mulai dalam tahapan pemilihan kepala desa periode 2021-2027. Insya Allah saya mendaftarkan lagi sebagai calon kepala desa Jatiroke untuk periode tersebut. Nah, mudah-mudahan program-program yang saya udah laksanakan, terus yang belum, sambil saya evaluasi kekurangan apa saja saya selama periode sekarang untuk bahan ke depan. Pada intinya saya akan lebih ingin memajukan untuk desa kami, yaitu desa Jatiroke. Itu harapan saya. Ya. Untuk maju ke depan sebagai balon kepala desa mempunyai visi misi apa sih Pak? Sehingga Bapak ingin mencalonkan lagi? Terkait misi visi, ini berhubung ditanya saya jawab aja ya. Ya. Sama dia ya. Nah, misi visi itu sekarang itu harus menjadikan patokan, menjadikan RPJMD selama periode kepala desa yaitu 6 tahun. Nah, jadi misi visi di sini tidak bisa main-main sebetulnya. Jadi harus bisa nanti direalisasikan selama 6 tahun. Saya bikin misi visi itu harus berdasar, terutama tugas fungsi seorang kepala desa, yaitu harus bisa mencakup misi visi itu yaitu 4 bidang. Itu garis besarnya 4 bidang. 1, penyelenggaraan pemerintahan seperti pelayanan di desa dan lain-lain. 2, pembangunan semacam infrastruktur, apa saja yang dibutuhkan membangun. 3, pemberdayaan masyarakat. 4, pembinaan masyarakat. Nah, di misi visi itu garis besar harus ada itu nanti. Insya Allah misi visi saya, karena ini kaitannya dengan wilayah desa Jatiroke berada di atas Gunung Gelis, saya terbesit suatu pikiran dan sambil tafakur diri, saya ingin membawa nama Gunung Gelis. Jadi misi visi saya untuk periode 2020-2027 yaitu Jatiroke Gelis. Itu misi visi saya. Iya, alhamdulillah pertanyaan dari masyarakat sudah terjawab. Pak, itu saya juga masih penasaran sih, apa arti dari gelis sendiri Pak? Ini arti dari gelis itu saya jabarkan, itu ada artinya per huruf gitu ya. Gelis, G, giat. Nah, mungkin saya harus lebih giat lagi.
sebagai cermin contoh seorang kepala daerah harus giat supaya memberikan contoh terhadap para lembaga, para masyarakat. Giat, gitu ya. Giat dalam bekerja, giat istilahnya ketemu kewajiban. Nah, itu simpelnya seperti itu, lebih giat. Kedua yaitu ekonomi. Nah, mungkin karena dengan adanya COVID-19 mungkin ada pemulihan ekonomi. Ya, ada wacana dengar bahwa di pihak pemerintah kabupaten saya juga harus bersinkron, harus nyambung dengan misi visi sebenarnya itu simpati. Mungkin terhadap istilah pemulihan ekonomi. Nah, makanya ada itu di situ ekonomi. Gimana caranya saya supaya bisa masyarakat ini bisa memberdayakan, meningkatkan taraf ekonomi. Ekonomi ini tidak terbatas, tidak cuma bantuan saja ekonomi itu, tapi kita kasih semacam program, misalnya tuh adanya jalan-jalan dibangun itu kan ekonomi juga kesana kenanya, jalur apa lintas gitu ya, jalur bisa istilahnya dipakai untuk dagang apa kalau kita misalkan bikin jalan yang bagus gitu ya tanahnya, apalagi kalau ada pariwisata itu ekonomi juga macam pariwisata. Terus yang ini ukhuwah Islamiyah nya ya, tentang ukhuwah Islamiyah desa itu harus bisa membantu tentang masalah keagamaan, menimbulkan kebersatuannya gitu kan. Apa yang mampu kita desa untuk sarana keagamaan saya bantu sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan aturan yang udah. Karena kata ini L di sini saya terbesit kepikir yaitu tentang L loyalitas. Arti loyalitas di sini mungkin sederhananya aja ya. Saya harus loyalitas baik dari masyarakat yang terbawah maupun yang tertinggi, atau saya bisa loyalitas terhadap pemerintahan kecamatan, kabupaten. Kita harus bisa berbaur loyalitas. Jadi saya kepala desa harus memposisikan saya sebagai kepala desa di saat berhadapan dengan masyarakat, berhadapan dengan pihak kabupaten. Loyalitas jadi kita loyal, enggak istilah nama apa namanya, enggak pakem atau enggak terbatas. Loyalitas di sini kita harus bisa lebih berkembang gitu, baik secara hubungan silaturahmi maupun perhatian kepada masyarakat utamanya. Itu loyalitas lah, mungkin Bapak ngerti loyalitas itu apa itu sebenarnya. Itu sederhananya seperti itu aja, kita harus loyal gitu, memperhatikan, mau kita itu kan istilahnya dalam artian membantu, terus memberikan apa aja yang kita mampu mendapat sesuai dengan tupoksi saya itu. Nah, di sini infrastruktur. Nah, kalau bicara dengan infrastruktur berarti dengan masalah pembangunan. Ya, Jatiroke sebetulnya ini masih perlu ada kegiatan-kegiatan infrastruktur. Baik itu jalan desa yang harus dibenahi, terus mungkin sarana kantor desa mana yang perlu dibenahi, terus infrastruktur yang lainnya, semacam misalkan harus ada sarana olahraga, itu ada satu jalan bola, itu mungkin perlu dibenahi dengan pembangunan perbaikan lapangan sepak bola supaya lebih nyaman untuk pemuda. Banyak infrastruktur di sini menyangkut sebagai hal kepentingan untuk nantinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat semuanya. Terus itu sejahtera. Dalam artian di sini luas sebetulnya sejahtera di sini. Tugas fungsi kepala desa itu menyangkut luas, sosial, ekonomi, budaya, dan segala macam. Harus kita bisa laksanakan semampunya menjadikan sejahtera. Jadi sejahtera di sini, masyarakat itu harus bisa menikmati apa program yang sudah dilaksanakan oleh desa. Ya, misalkan dari pembangunan, dia akan menikmati perekonomian, biasa dia menikmati pembinaan pemberdayaannya, meningkat wawasannya, SDM-nya. Jadi sejahtera di sini, menurut saya, suatu pekerjaan atau suatu perbuatan yang bisa dinikmati oleh masyarakat, baik secara pribadi, utamanya secara umum, yang nilainya sesuai dengan program tersebut. Itu sejahtera. Jadi sejahtera di sini tidak bisa digambarkan kecil besarnya nominal atau kecil besarnya sebuah infrastruktur atau pembangunan atau apa aja. Jadi bisa dinikmati, bisa dirasakan kemanfaatannya suatu program itu sesuai dengan nilai program tersebut. Dirasakan benar-benar ada gitu istilahnya. Membangun ini ada terlaksana, bisa dimanfaatkan, bisa dinikmati, itu sejahtera. Itu luas, bukan pembangunan aja. Dan sosial, ekonomi, budaya, agama,
dan segala macam. Saya ucapkan terima kasih juga kepada media Simpe yang telah mengunjungi di pemerintahan, kantor pemerintahan Desa Jatiroke. Semoga ini sangat bermanfaat dan kita bisa jalin silaturahmi, yang mana media itu diantara sebagai controlling pemerintahan. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf apabila dalam penyampaiannya mungkin ada salah kata atau kurang sempurna, itu manusiawi. Yang jelas tujuan dan maksud saya yang sebenarnya ingin meningkatkan lagi Desa Jatiroke lebih maju, dan saya doakan dan dukungannya baik dari masyarakat maupun dari simpatisan, dari pihak media, semoga Pilkades 2023-2027 terselenggara dengan lancar sebagaimana mestinya, dan pemerintahan saya yang jalani ini alhamdulillah bisa berjalan sampai saat ini dengan baik-baik, dan mungkin ini merupakan suatu kebahagiaan saya bisa berbicara, bisa mengungkapkan pendapat atau menjawab pertanyaan dari Bapak yang Bapak sampaikan di media ini. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya khusus untuk saya, umumnya untuk semua masyarakat Desa Jatiroke yang mungkin bisa membaca atau melihat media sosial ini ketika nanti ditayangkan. Begitu, saya ucapkan terima kasih lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kades kepada masyarakat untuk pertanyaan yang ditanyakan oleh masyarakat kepada media dan sudah disampaikan dan sudah dijawab juga oleh Kepala Desa Jatiroke. Terima kasih Pak Kades atas jawabannya. Indra bersama Ketua Simpe Pak Denny Jabar melaporkan. Ya.